أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya-lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini arti dari surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Mari kita gabungkan dengan ayat yang di atas mulai 150 sampai 154. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.
sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengira dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Baiklah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam ngaji kita. Alhamdulillah kita sudah membaca dengan tartil. Saatnya kita untuk memahaminya serta berupaya untuk mengamalkannya dan mendakwahkan untuk diri, keluarga besar dan umat ini, sehingga umat yang ada di bumi ini minal jinnati wan nas bisa mendapatkan pencerahan dari firman-firman Allah yang kita kaji pada pagi hari ini. Tentang mati dan hidup, ya. Nomor 1 bisa dilihat tentang mati dan hidup itu ada di surat kedua ayat 28. Kemudian tentang pahlawan, ya, pahlawan yang sejati itu bisa dilihat surat ketiga 168 sampai 173. Ya, jadi para pahlawan yang telah gugur mendahului kita maupun para pahlawan yang masih hidup sampai sekarang ini. Ya, kemudian yang ketiga tentang mati dan hidup ada di surat 67 ayat 1 sampai 2 surat Al-Mulk. Dan yang keempat adalah surat 76 namanya Al-Insan, ya, ayat 1 sampai 31. Alhamdulillah besok kita sudah masuk di bulan Agustus. Kita masih ingat ya, ada 17 Agustus, ada 17 rakaat dan ada 17 Ramadan. Nah, mari kita hayati semua kode-kode ayat-ayat kebesaran Allah yang diberikan kepada kita. Ada 17 Ramadan Al-Quran diturunkan, ada 17 rakaat sholat, ya, sholat yang kita lakukan itu. Kemudian ada yaitu 17 Agustus, ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Monggo dipahami surat 76 ayatnya 1 sampai 31. Jadi surat 76 ini bersahabat, ya, ke depan itu sampai surat Al-Fatihah. Kalau ke belakang ngiri, ya, semakin besar, maka sampai notok di 114. Sehingga tolong kita totalkan, ya, Quran surat itu semuanya jumlahnya ada 114 surat dari nomor 1 sampai nomor 114, dan jumlah ayatnya ada 6.236 ayat.
yang berisikan tentang asimki, ada akidah, syariah, kemudian ada ibadah, ada muamalah, dan ada kisah-kisah, dan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu agama, semua berada di dalam kitab suci Al-Quran. Mari kita perkokoh syatata, yaitu syariat kita, kemudian tauhid kita, dan tasawuf kita. Ya, kita pertajam, ya, belajar Islam, belajar iman, dan belajar ihsan. Mari kita perhatikan pada ayat yang kita kaji pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang hikmah bagi kita semuanya. Suratnya tadi surat apa, Dek? Al-Baqarah ayat 155. Allah akan menguji kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ya, Dek, ya. Kalau kita berbicara tentang muslimin itu berarti ada di surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Kalau misalnya Allah memanggil kafirin, berarti Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Kalau Allah memanggil munafikin, berarti Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Jadi sekali lagi, muslimin kita ini muslimat, mukminin, mukminat. Ternyata Allah mengujinya dengan berbagai macam ujian, sehingga dengan ujian itu akan muncullah jadi hasil, apakah kamu ini beriman asli atau imanmu ini iman yang palsu. Kalau lulus maka imannya asli, tapi kalau dia diuji kemudian dia menjadi orang kufur dan munafik, maka menjadi turun derajatnya, yang mulia menjadi hina. Naudzubillah ya, Dek, ya. Makanya kita berhati-hati. Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan. Pertama, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan atau bahan makanan. Loh, Dek. Jadi ujian itu seperti itu, Dek. Ketakutan ya, Dek. Saiki wedi, Dek, ya. Ya, mau keluar rumah takut, mau di dalam rumah takut, mau di angkasa takut, di lautan takut. Makanya kita harus betul-betul diperkokoh iman dan takwanya, sehingga kita itu sadar. Jadi kalau ketakutan itu kenemenan, ya akhirnya ya jadi orang pengecut, nanti nggak wani. Para pahlawan itu nggak wedi, Dek. Jadi para pahlawan itu nggak wedi, hidup mulia, mati syahid. Hidup atau mati itu menjadi semboyannya para pahlawan kita, Dek. Jadi jangan takut sama corona, ya. Corona itu makhluk hidup, tentaranya Allah yang untuk membunuh manusia. Makanya kita harus kuat imun dan takwa kita. Imun kita, ya, makanan minuman kita, ya, yang bergizi, makanan yang halal dan thayyibah, minuman yang halal dan thayyibah, 4 sehat, 5 sempurna, dan pola makan, pola pikir, dan pola-pola yang lainnya untuk belajar berpikir yang kritis, berpikir yang sebagai pahlawan, yaitu bangkit, berdiri, maju menuju peradaban yang mulia, ya, Dek, ya. Jadi hati-hati, ya. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, banyak orang yang mati itu, Dek, ya. Buah-buahan, bahan makanan. Nah, itu ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, loh, Dek. Nanti nek diuji ngono iku dengan hal-hal yang susah-susah ngono iku, Dek, nek kapane lulus nanti jadi tahan banting namanya, Dek, ya.
Jadi anak itu kalau kecilnya itu banyak ujiannya, kemudian dia lulus, nanti waktu besarnya jadi anak yang kuat, kokoh, tahan banting ya Dek ya. Seperti semboyannya semen Gresik loh Dek. Apa Dek? Kokoh tak tertandingi. Oh, kokohnya luar biasa ya. Kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan loh Dek. Delok toh Dek, para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia Dek ya, dengan modal jiwanya ya, dengan modal harta bendanya untuk merebut kemerdekaan ini Dek. Nah saiki sudah merdeka, makanya kita rakyat Indonesia NKRI ya harus mengisi kemerdekaan ini dengan membangun dan membangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya menjadi pribadi-pribadi yang beriman, takwa, taati Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila kita ini sebagai orang muslimin, muslimat, taat kepada sila-sila yang luhur itu Dek ya, luar biasa itu Dek ya. Pancasila itu luar biasa ya, dipuji sama Allah, dipuji oleh Rasulullah karena di dalamnya berisi tentang falsafah semboyan bangsa yang luhur, yang berbudi luhur, akhlakul karimah. Mudah-mudahan Dek NKRI ini akan memperingati HUT yang keberapa Dek? 76. Mudah-mudahan NKRI tetap jaya ya Dek ya, jaya dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang aman nyaman, yang penduduknya orang-orang warga bumi yang mau bertaubat kepada Allah apabila dia bersalah dan senantiasa menjadi pribadi yang beriman takwa. Surat Al-A'raf ayat 96 dan surat Saba surat ke-34 ayat 15. Mereka akan mendapat predikat sabar. Jadi naik lulus Dek disebut sabar, karena orang yang sabar itu apa Dek? Orang yang sabar itu kekasihnya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar ya Dek. Sabar taat, sabar menjauhi maksiat, sabar di dalam kekayaan untuk Allah dan Rasulnya ya, pada saat dia itu kaya raya dermawannya ya Dek. Kemudian sabar pada saat melarat ya Dek ya, atau sakit harus sabar ya Dek ya. Dan merekalah orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah loh Dek, akan mendapat kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Nek misalnya dapat kabar gembira itu dari Allah itu kira-kira gimana Dek? Umat ini senang apa tidak Dek? Yang mengumumkan Gusti Allah dan Rasulnya. Ya pasti kita harus senang. Ojo sampai Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira, kita malah ora gembira, malah berpangku tangan, sedih, nangis. Ayo gak oleh. Nek Allah bilang kabar gembira yo sami'na wa atokna gitu ya, aku dengar, aku taati, aku dengar, aku lihat ya, aku baca, aku fahami, aku amalkan, aku dakwakan berita ini ya Allah, begitu ya. Kemudian 156-nya Dek, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, agar memberitahukan ciri-ciri orang yang mendapatkan kabar gembira itu. Lah ciri-ciri piye?
Wong sing oleh gambar gembira iku ciri-cirinya gimana? Yaitu orang yang sabar apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Loh dek, semua ini miliknya Allah dek. Bumi dan isinya miliknya Allah, langit dan isinya milik Allah, ayah ibu kita miliknya Allah, ustadz ustadzah kita miliknya Allah, istri suami milik Allah, anak cucu milik Allah. Loh dek, jadi kalau diambil sama Gusti Allah ya ojo sedih yang berkepanjangan, nanti dikamploki sama setan, nangis terus, akhirnya gak iso maju, gak iso bangkit berdiri maju, tapi mundur malahan. Jadi melakukan jadi mundur. Makanya jangan bersedih yang berlebih-lebihan ya. Sedih wajar gitu aja, aja suwe-suwe ya, bangkit ya. Kemudian yang terakhir dek, kabar gembira itu ialah berita bahwa orang yang sabar itu mendapat berkat. Oh dek, tahu berkat dek? Tahu dek? Berkat. Itu berkat-berkat makanan itu ya termasuk. Tapi bahasanya ya berkat. Nanti terus diangkat ya, barokah maksudnya ya. Di Al-Qur'an itu kalau diterjemah Indonesia itu berkat tapi barokah. Nah, apa itu barokah? Barokah itu adalah tambahnya kebaikan demi kebaikan. Jadi hajinya barokah, umrohnya barokah, ilmunya barokah, umurnya barokah, keluarga besarnya barokah, ngajinya barokah. Itu tanda-tandanya kalau ilmu itu diterima sama Gusti Allah. Amal jariahnya barokah, ya, peninggalan bangun masjid, membangun musola atau apalah yang baik itu dapat dipergunakan untuk generasi berikutnya. Loh, amal jariah. Ilmunya bermanfaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya, seorang mbah guru misalnya, ya, seorang pak guru, ibu guru, murid-murid yang banyak dek. Jadi jasa guru itu luar biasa dek. Jadi TNI berkat pak guru, jadi presiden yo berkat pak guru, jadi menteri yo berkat pak guru. Loh dek, makanya berbahagialah kalau kita menjadi guru ya dek, guru yang terbimbing ya, dan dapat membimbing anak-anaknya menjadi pelajar-pelajar yang pembelajar dan yang terpelajar. Loh dek, jadi makanya berbahagialah kalau kita ini menjadi guru. Jadi guru dirinya sendiri, guru keluarga besarnya, dan guru bagi umat yang ada di bumi ini, baik dari bangsa jin dan manusia. Loh dek, guru dek. Lah Rasulullah itu punya guru namanya malaikat Jibril alaihi salam. Lah malaikat Jibril ya diperintah sama Gusti Allah ya untuk mengajari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, maha guru siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat kedua dek, nanti lihat 282. Ya, Allah itu maha guru ya, yang punya kesempurnaan ilmu ya, yang punya kekuatan, yang punya hikmah ilmu-ilmu yang luar biasa yang akan diberikan kepada umat manusia. Tapi ya kudu baik Islamnya, baik imannya, harus ihsan, harus merasa diawasi sama Gusti Allah ya, muqarabah, musyahadah, harus berdekatan sama Gusti Allah terus.
ya selalu berzikir di mana saja, sholatnya dijaga, yang wajib, yang sunnah, ya, dan beramal yang soleh. Gitu deh, ya. Apa yang diperoleh yaitu kabar gembira itu ialah berita bahwa orang yang sabar itu mendapat berkah, ampunan, rahmat dan pujian dari Allah, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk kepada jalan yang benar loh, Dek. Jadi al-muhtadun namanya, Dek. Muhtadin loh, Dek. Kono terbimbing namanya, Dek. Wong sing oleh lentera kehidupan, wong sing oleh cahaya dari Allah. Jadi kemana saja ya membawa cahaya. Mulutnya bercahaya, hatinya bercahaya, pikirannya bercahaya, seluruh tubuhnya bercahaya. Loh, Dek, ya, makanya amalkan doa setelah wudu, ya. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bertaubat. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu membersihkan diri, dan jadikan aku orang yang selalu mengajak diriku, istriku, dan anak cucuku menjadi generasi robbani. Surat ketiga ya, surat ketiga ayat 79, yaitu, dan doa surat 37 ayat 100 As-Saffat, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Mari kita tutup pertemuan kita, kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongannya, dengan izinnya, dengan ridhonya. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat, untuk menjadi orang-orang yang bermartabat, yaitu berbahagia dunia sampai akhirat dan terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita beserta ayah ibu kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat dan murid-murid kita yang solih dan solihah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat surat 40 ayat 8 dan 9, dan juga surat 39 Az-Zumar 7 Az-Zumar 73 sampai 75. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampunan dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, jadikan badanku badannya orang yang beriman takwa. Jadikanlah pendengaranku pendengaran orang yang beriman takwa. Jadikanlah penglihatanku penglihatan orang yang beriman takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, turunkanlah kasih dan sayangmu serta ampunanmu untuk warga negara Republik Indonesia yang akan memperingati HUT kemerdekaan yang ke-76. Ya Allah, jadikan bumi Indonesia ini bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, nyaman, damai, sejahtera, penduduknya warga-warga bumi yang mau bertaubat dan beriman takwa
kepadamu. Ya Allah, hindarkan bumi Indonesia ini ya Allah dari penyakit corona, bumi Makkatul Mukarramah, bumi Madinatul Munawwaroh, dan bumi-bumi yang ada di bumi ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika min corona wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Ya Allah, takdirkan bangsa Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mampu membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Pancasila itu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasihanilah para habaib kami, kasihanilah para kiai kami, kasihanilah para ustadz dan ustadzah kami serta para santriwan santriwati kami, dan kasihanilah semua Bapak Presiden kami dari awal sampai akhir. Ya Allah, berilah ampun kepada kami dan rahmat-Mu, jadikan bumi yang ada di bumi ini menjadi bumi-bumi yang baik, bumi yang subur, bumi yang makmur, sehingga kami nanti bisa hidup di atas bumi ini dengan mulia, dan kami akan hidup di dalam bumi dengan mulia, dan kami akan dibangkitkan dari bumi ini dalam keadaan mulia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.